Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Semoga yang menonton dilancarkan rezekinya, hutang lunas, dan dapat jodoh, amin amin. Matahari terbenam di balik bukit, menyisakan semburat oranye yang perlahan digantikan oleh kegelapan. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, seorang anak bernama Anang duduk sendirian di ambang pintu. Rumah itu tak lagi dipenuhi canda tawa, hanya sunyi yang mencekam. Kematian kedua orang tuanya sebulan lalu menjadi mimpi buruk yang terus menghantui. Penyakit misterius yang menewaskan mereka meninggalkan luka yang tak mampu sembuh dengan waktu. Anang mencoba mengisi harinya dengan aktivitas sederhana, seperti menimba air atau membersihkan halaman, tetapi bayangan masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia sering teringat bagaimana ibunya dulu menyanyikan lagu pengantar tidur, dan ayahnya mengajarkan cara membuat layangan dari daun pisang. Semua itu kini hanya tinggal kenangan yang tergilas oleh sepi. Warga desa, meskipun pernah memberinya belas kasih, perlahan mulai menjauh. Sebagian besar percaya bahwa kematian orang tuanya membawa nasib buruk ke desa. Setiap kali Anang berjalan di jalanan berdebu, ia bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari balik tirai jendela. Bisikan-bisikan tak enak sering terdengar, menyebutnya sebagai "Ki anak pembawa kutukan". Anang mencoba mengabaikan semuanya. Ia tetap tersenyum kepada siapapun yang ditemuinya, walau hatinya terluka. Namun, hari demi hari, beban itu semakin berat. Tidak ada teman yang mengajaknya bermain lagi, tidak ada orang yang memanggilnya untuk sekadar duduk bersama di beranda. Kesendirian adalah teman barunya, tetapi itu bukan teman yang ia inginkan. Suatu malam, ketika hujan mengguyur deras, Anang duduk di pojok kamarnya yang gelap. Atap rumah yang bocor membuatnya harus bergeser ke tempat yang lebih kering. Ia memeluk lutut, menatap kilatan petir di kejauhan. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa hidupnya harus seperti ini. Mengapa ia ditinggalkan oleh orang tua, dan mengapa dunia seakan-akan memusuhinya? Namun, di tengah kesedihannya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hatinya. Tekad untuk menemukan tempat di mana ia bisa diterima apa adanya. Anang tidak tahu di mana tempat itu berada, tetapi ia merasa harus mencarinya. Ia tak ingin terus-menerus dihantui oleh duka. Hatinya mengatakan bahwa di luar sana, jauh dari bisikan-bisikan tajam, ada kehidupan yang lebih baik menantinya. Fajar mulai menyingsing. Cahaya pagi yang hangat menerobos celah-celah dinding bambu. Anang bangkit, menghela napas panjang. Dengan pandangan yang lebih tegas, ia menatap ke arah hutan lebat yang membentang di luar desa. Mungkin, pikirnya, jawabannya ada di sana, di tengah keheningan dan misteri yang menyelubungi pepohonan raksasa itu. Hari itu matahari bersinar terik, seolah tak peduli dengan apa yang dirasakan Anang. Ia duduk di bawah pohon waru di tepi lapangan desa, memperhatikan teman-temannya bermain galah asin. Di masa lalu, ia akan berlari bersama mereka, tertawa dan bercanda tanpa beban. Namun kini, keceriaan itu terasa begitu jauh dari jangkauannya. Mereka bermain tanpa memanggilnya, tanpa menoleh ke arahnya. Anang tahu, ia tak lagi menjadi bagian dari lingkaran kebahagiaan itu. Ia mencoba mendekat dengan hati-hati, berharap setidaknya ada satu teman yang masih mau berbagi kebahagiaan dengannya. Namun, belum sempat ia bergabung, salah seorang anak tiba-tiba berkata keras, hei, jangan dekat-dekat, nanti kita kena sial." Tawa meledak di antara mereka, sementara Anang hanya berdiri mematung, wajahnya memerah menahan malu. Satu persatu, teman-teman yang dulu akrab dengannya menjauh seolah ia adalah wabah yang harus dihindari. Anang pembawa kutukan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan serempak. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan lapangan tanpa menoleh, hanya berharap suara ejekan itu segera tenggelam oleh deru angin. Sesampainya di rumah, Anang mengunci diri di kamar. Ia menangis dalam diam, membenamkan wajahnya ke bantal tua yang mulai usang. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" gumamnya. Ia memikirkan saat-saat bahagia bersama teman-temannya dulu, tetapi bayangan itu hancur oleh kenyataan yang menyakitkan. Mereka yang pernah menjadi tempatnya berbagi tawa kini menjadi sumber lukanya yang terdalam. Hari-hari berikutnya, Anang memilih untuk menjauhkan diri dari semua orang. Ia tak lagi pergi ke lapangan atau berjalan-jalan di desa. Ia menghabiskan waktu dengan membersihkan rumah, memotong rumput di halaman, atau sekadar duduk di beranda sambil memandangi langit. Kesendirian yang dulu terasa mengerikan kini menjadi pelindung yang tak bisa ia lepaskan. Namun, di tengah keterasingannya,
Anang mulai merasakan panggilan yang aneh dari hutan di pinggir desa. Hutan itu, dengan pepohonannya yang menjulang dan suara-suara misteriusnya, seolah memanggilnya untuk mendekat. Anang merasa bahwa di sana, mungkin, tak ada yang akan mengusirnya. Tak ada bisikan tajam, tak ada ejekan yang menusuk. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Sore itu, dengan bekal beberapa potong singkong dan botol bambu berisi air, Anang melangkah keluar dari rumah. Ia tak mengatakan apa-apa kepada siapapun, karena ia tahu tidak ada yang peduli kemana ia pergi. Dengan langkah mantap, ia menuju ke arah hutan, meninggalkan jejak-jejak kecil di tanah berdebu desa. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk mencari kehidupan baru, jauh dari luka yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang telah berubah. Hutan yang lebat menyambut Anang dengan keheningan yang mencekam. Di depan matanya, pepohonan menjulang tinggi seakan melindungi dunia yang tersembunyi dari mata manusia. Suara angin yang menerobos dedaunan bercampur dengan kicauan burung dan sesekali gemerisik langkah binatang kecil di semak-semak. Anang merasa seperti memasuki tempat yang asing, tetapi sekaligus menenangkan. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan dunia yang penuh kehidupan, jauh dari kebisingan ejekan dan tatapan dingin manusia. Langkah-langkah kecilnya menembus jalur setapak yang tertutup daun gugur. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan ranting-ranting kering yang menghalangi jalan. Di pundaknya, tergantung tas kain yang berisi bekal seadanya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di sini, atau kemana hutan ini akan membawanya. Yang ia tahu, ia tidak ingin kembali ke desa, tempat yang hanya memberinya luka. Menjelang senja, Anang menemukan sebuah tempat yang tampak aman. Sebuah pohon besar dengan akar mencuat dari tanah memberikan ruang teduh yang cukup untuk beristirahat. Ia meletakkan tasnya, mengeluarkan sepotong singkong, lalu memakannya perlahan. Rasa lapar yang sebelumnya menggerogoti perutnya perlahan mereda. Namun, pikirannya terus mengembara, membayangkan apa yang akan terjadi esok hari. Saat malam mulai turun, suara hutan semakin ramai. Anang mendengar lolongan serigala dari kejauhan, disusul oleh desisan ular yang melintas di dekatnya. Ia merapatkan tubuhnya ke akar pohon, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi. Tetapi, di balik semua itu, ada rasa aneh yang membuatnya tetap tenang. Hutan ini mungkin berbahaya, tetapi ia merasa bahwa tempat ini tidak akan mengkhianatinya seperti manusia. Tengah malam, suara gemuruh dari semak-semak membuatnya terbangun. Anang menggigil, matanya berusaha menembus gelap. Tiba-tiba, ia melihat sepasang mata bersinar di kegelapan. Jantungnya berdetak kencang, tapi tubuhnya terpaku. Makhluk itu perlahan mendekat, menampakkan tubuhnya yang besar dan bulu putih yang berkilau tertimpa cahaya bulan. Seekor harimau putih yang gagah berdiri hanya beberapa meter darinya. Anang menahan napas. Ia yakin ini adalah akhir hidupnya. Namun, alih-alih menerkam, harimau itu hanya memandanginya dalam diam. Ada sesuatu dalam tatapan binatang itu yang tidak menakutkan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Anang, yang biasanya akan lari ketakutan, justru tetap duduk, matanya bertemu dengan tatapan sang harimau. "Kamu mau apa?" bisiknya tanpa sadar, suaranya bergetar. Harimau itu mendekat perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. Lalu, ia duduk di depan Anang, hanya beberapa langkah jauhnya. Keduanya terdiam dalam malam yang diselimuti sinar bulan. Bagi Anang, pertemuan ini terasa seperti pertanda. Entah bagaimana, ia merasa bahwa hidupnya akan berubah. Di tengah kegelapan dan keheningan hutan, ia menemukan kehadiran yang memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi datang dengan lembut, membawa sinar matahari yang menembus celah dedaunan. Anang terbangun dari tidurnya di bawah pohon besar, mengingat kejadian malam sebelumnya. Harimau putih itu masih ada di sana, berbaring dengan tubuh besar dan kuat yang kini terlihat lebih jelas. Bulu putihnya memantulkan cahaya, tampak seperti raja yang gagah dalam kerajaannya sendiri. Anang tak percaya bahwa ia selamat dari malam itu. Ia bertanya-tanya, apa alasan binatang buas itu tidak menyakitinya? Anang memberanikan diri untuk bergerak perlahan. Ia mengamati harimau itu, yang kini membuka matanya dan memperhatikan gerakannya. Tidak ada tanda-tanda ancaman, hanya keheningan yang tenang. "Kamu tidak akan menyerangku, kan?" ditanya Anang dengan suara pelan, meskipun ia tahu binatang itu tidak akan menjawab. Namun, respons harimau itu mengejutkannya. Dengan anggun, harimau bangkit dan mendekatinya. Anang menahan napas ketika kepala harimau itu menyentuh bahunya, seperti isyarat perkenalan. Hubungan mereka dimulai tanpa kata. Harimau itu mengikuti Anang kemanapun ia pergi hari itu,
seolah-olah mereka telah menjadi teman. Anang memutuskan untuk memberinya nama, Gara, yang berarti, cahaya, di dalam cerita yang pernah diceritakan almarhum ayahnya. Gara tidak menunjukkan niat berbahaya, malah sebaliknya, ia seperti pelindung. Anang merasa lebih aman dengan kehadiran Gara di sisinya. Hari-hari berikutnya, Gara dan Anang mulai memahami satu sama lain. Gara sering menghilang ke dalam hutan, tetapi selalu kembali membawa sesuatu, seekor kelinci, seekor burung kecil, atau ikan segar dari sungai. Anang, yang belum pernah berburu sebelumnya, merasa ini seperti berkah. Ia mulai memasak hasil buruan Gara di atas api kecil yang ia buat sendiri, berbagi makanan dengan sahabat barunya. Meski hidup di hutan terasa sulit, Anang mulai menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berbicara kepada Gara seperti berbicara kepada seorang teman sejati, menceritakan luka-lukanya, harapannya, dan kenangan tentang orang tuanya. Gara hanya duduk mendengarkan, dengan mata tajamnya yang seolah memahami setiap kata. Kehadiran harimau putih itu bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengganti keluarga yang hilang. Namun, tidak semua momen berjalan mulus. Suatu hari, Anang hampir tersesat di bagian hutan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Hutan itu lebih gelap, dengan suara-suara binatang yang membuat bulu kuduknya meremang. Gara muncul tepat waktu, memimpin jalan kembali ke tempat yang aman. Saat itu, Anang menyadari betapa bergantungnya ia pada sahabat barunya. Gara bukan sekadar teman, ia adalah pemandu yang membawanya melintasi bahaya dunia liar. Malam itu, Anang duduk di samping Gara, memandang bintang-bintang yang bersinar di atas mereka. Hatinya merasa penuh, meskipun ia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, persahabatan yang tulus, yang tidak memandangnya sebagai pembawa sial. Dalam keheningan malam, Anang berbisik, "Kita akan bersama selamanya, kan, Gara?" Dan meskipun harimau itu tidak menjawab, tatapan lembutnya sudah cukup sebagai janji. Hari-hari di hutan mulai terasa seperti kehidupan baru bagi Anang. Dengan Gara di sisinya, ia tak lagi merasa sendiri. Setiap pagi, Anang bangun dengan semangat baru, menghabiskan waktu menyusuri sungai, memetik buah-buahan liar, atau mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Gara selalu ada, berjalan di belakangnya dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan. Hutan yang dulu terasa asing kini menjadi rumah, dan Anang merasa seperti bagian dari dunia liar yang penuh misteri ini. Suatu hari, saat menyusuri tepian sungai, Gara berhenti mendadak. Anang, yang berjalan di depannya, menoleh dengan bingung. Gara menggeram pelan, pandangannya tertuju pada semak-semak yang bergoyang. Anang merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba, seekor babi hutan besar muncul, berlari ke arah mereka. Tanpa ragu, Gara melompat ke depan, melindungi Anang dari serangan mendadak itu. Dengan kecepatan luar biasa, harimau putih itu berhasil menjatuhkan babi hutan tersebut. Anang hanya bisa tertegun, menyaksikan keberanian Gara yang luar biasa. Setelah situasi kembali tenang, ia mendekati sahabatnya yang kini berdiri gagah di atas mangsanya. "Kamu melindungiku," gumamnya dengan nada penuh rasa syukur. Gara hanya menoleh, menatap Anang sejenak sebelum menjilati cakar-cakarnya yang kotor. Momen itu memperkuat ikatan di antara mereka, membuat Anang semakin yakin bahwa ia telah menemukan teman sejati. Semakin lama, Anang semakin memahami bahasa tubuh Gara. Ia tahu saat Gara sedang lapar, saat ia ingin bermain, atau saat ia merasa bahaya mengintai. Di sisi lain, Gara tampak mengerti setiap gerak-gerik Anang, seolah membaca pikirannya. Jika Anang merasa sedih, Gara akan mendekat dan duduk di sisinya, memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu penuh kedamaian. Suatu malam, suara gemuruh badai mengguncang hutan. Anang dan Gara berlindung di bawah pohon besar, tubuh mereka basah kuyup diterpa hujan. Petir menyambar begitu dekat hingga membuat tanah bergetar. Anang memeluk tubuh Gara, merasakan bulunya yang hangat meski basah. Dalam gelap dan dingin malam itu, ia menyadari satu hal, meskipun dunia luar tidak menerimanya, ia menemukan keluarga baru di dalam hutan ini. Keesokan harinya, ketika badai mereda, Anang dan Gara kembali menjelajahi hutan. Mereka menemukan bunga-bunga liar bermekaran setelah hujan, membuat suasana hutan tampak lebih hidup. Anang memetik beberapa bunga dan menyelipkannya di antara rambutnya. Gara hanya mengamati, menggerakkan ekornya perlahan seperti tanda persetujuan. Kebahagiaan sederhana ini membuat Anang lupa akan luka-luka masa lalunya. Malam itu, di bawah sinar bulan, Anang berbicara kepada Gara seperti biasa. "Gara,
Aku tak pernah berpikir akan menemukan kebahagiaan lagi. Tapi kamu membuktikan kalau aku salah, katanya sambil tersenyum. Harimau putih itu hanya menganggukkan kepalanya pelan, seolah memahami. Bagi Anang, hutan ini bukan hanya tempat ia melarikan diri. Ini adalah tempat ia menemukan dirinya sendiri, bersama sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Anang semakin akrab dengan kehidupannya di hutan. Ia belajar dari Gara tentang cara bertahan hidup, mengenali jejak binatang, mencari sumber air, dan memahami tanda-tanda bahaya yang tersembunyi. Meski begitu, hutan tidak pernah berhenti menguji keberaniannya. Dunia liar ini memiliki aturannya sendiri, dan suatu hari, Anang harus menghadapi salah satu ujian terbesar dalam hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, Anang dan Gara menjelajahi bagian hutan yang belum pernah mereka kunjungi. Udara terasa berbeda, lebih berat, dengan keheningan yang aneh. Gara, yang biasanya berjalan santai, tampak gelisah. Telinganya tegak, dan sesekali ia menggeram pelan. Anang tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus melangkah. Mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dipenuhi dengan pohon-pohon berduri. Di tengah lembah itu, seekor ular besar dengan sisik berkilauan melingkar di atas batu, menatap mereka dengan mata kuning menyala. Ular itu jauh lebih besar dari yang pernah Anang bayangkan. Gara segera berdiri di depan Anang, tubuhnya tegang seperti tali yang ditarik kuat. Tanpa peringatan, ular itu menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa, Gara melompat ke samping, menghindari serangan mematikan itu. Pertarungan antara Gara dan ular besar tersebut berlangsung sengit, dengan suara erangan dan desis mengisi udara. Anang hanya bisa berdiri di tepi, hatinya berdegup kencang. Ia ingin membantu, tetapi apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil melawan makhluk sebesar itu? Ketika situasi tampak semakin buruk, Anang memutuskan untuk bertindak. Ia meraih batu besar di dekatnya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke kepala ular. Lemparannya tepat sasaran, membuat ular itu tersentak mundur. Kesempatan itu digunakan Gara untuk melancarkan serangan terakhir. Dengan satu cakar kuat, ia menjatuhkan ular besar itu ke tanah, membuatnya tidak bergerak lagi. Anang berlari mendekati Gara, memeluk leher sahabatnya dengan air mata yang mengalir deras. "Kamu luar biasa, Gara," katanya dengan suara serak. Harimau itu hanya menggeram pelan, seolah memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Namun, ada luka kecil di tubuh Gara, dan Anang segera merawatnya dengan daun-daunan yang ia pelajari dari hutan. Mereka berdua beristirahat di bawah pohon besar, mengumpulkan tenaga setelah ujian berat tersebut. Malam itu, Anang merenungkan kejadian hari itu. Hutan memang indah, tetapi juga penuh bahaya. Namun, ia tidak merasa takut. Dengan Gara di sisinya, ia yakin bisa menghadapi apapun. Di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, Anang menatap langit dan berbisik, terima kasih, hutan, telah mengajarkanku bahwa keberanian adalah tentang melindungi mereka yang kita sayangi." Gara, yang berbaring di dekatnya, mendengkur lembut, memberikan Anang rasa damai yang hanya bisa diberikan oleh seorang teman sejati. Kehidupan Anang di hutan semakin erat terjalin dengan alam. Bersama Gara, ia telah menjelajahi hampir setiap sudut hutan, dari lembah terdalam hingga puncak bukit yang tinggi. Namun, suatu hari, sesuatu yang tak terduga membawa Anang kembali pada bayang-bayang masa lalunya. Ia menemukan jejak kaki manusia di tepi sungai, sesuatu yang jarang terlihat di wilayah ini. Bekas langkah itu membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus kekhawatiran dalam dirinya. Gara, seperti biasanya, mengendus jejak itu dengan penuh kewaspadaan. Harimau putih itu bergerak mendahului Anang, memimpin pencarian. Mereka mengikuti jejak tersebut hingga tiba di sebuah daerah yang dipenuhi pohon-pohon raksasa yang menjulang seperti menara. Di sana, mereka menemukan tenda kecil yang sudah usang, seolah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di dalamnya terdapat benda-benda yang terasa asing bagi Anang, kain compang-camping, buku usang, dan sepatu yang telah rusak. Hati Anang berdegup kencang ketika melihat sebuah foto yang tersembul di antara halaman buku itu. Foto tersebut menampilkan sepasang orang dewasa yang tersenyum bahagia sambil memegang seorang anak kecil. Anak itu adalah dirinya. Ia memungut foto itu dengan tangan gemetar, merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. Ini orang tuaku, bisiknya. Gara mendekat, menjilat tangan Anang seolah menghiburnya. Keberadaan foto itu membawa Anang ke dalam pusaran kenangan yang telah lama terkubur. Ia teringat saat-saat ia tertawa bersama ayah dan ibunya, sebelum penyakit misterius itu merenggut mereka. Ia juga teringat bagaimana desanya menuduh keluarganya membawa kutukan, membuat mereka diasingkan dan akhirnya ditinggalkan.
Tenda ini mungkin menjadi tempat terakhir orang tuanya sebelum mereka menyerah pada takdir. Sambil menggenggam foto itu erat-erat, Anang duduk di samping Gara. Ia merenung, mencoba memahami arti dari semua ini. Hutan telah memberinya perlindungan, tetapi juga membawa kembali luka lama yang sulit disembuhkan. Gara menatapnya dengan mata tajam yang penuh pengertian, seolah ingin mengingatkan bahwa masa lalu bukanlah beban, melainkan pelajaran. Ketika matahari mulai terbenam, Anang mengubur benda-benda yang ia temukan, termasuk foto orang tuanya, di bawah pohon besar. Ia menandai tempat itu dengan batu, menjadikannya sebagai peringatan untuk keluarganya. "Aku tidak akan melupakan kalian," ujarnya pelan. Gara berdiri di sampingnya, memberikan rasa tenang yang tak tergantikan. Dalam perjalanan pulang ke tempat peristirahatan mereka, Anang merasa lebih kuat. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya penuh luka, ia telah menemukan jalan baru bersama Gara. Hutan ini bukan hanya tempat pelarian, tetapi rumah yang memberinya arti. Dengan sahabat sejatinya di sisinya, Anang yakin ia dapat melangkah maju tanpa rasa takut, menjalani hidup yang ia pilih sendiri. Malam itu, setelah menemukan jejak masa lalunya, Anang merenung di samping api unggun kecil. Api itu menari-nari, menghangatkan tubuhnya dan memberikan penerangan di tengah gelapnya hutan. Gara, seperti biasa, duduk di dekatnya, tetapi malam ini sorot matanya tampak berbeda, lebih tajam, lebih waspada. Anang menyadari sesuatu yang tidak biasa, seolah hutan berbisik, memberikan peringatan yang tidak bisa ia abaikan. Keesokan paginya, suara riuh dari kejauhan membangunkan mereka. Anang mendengar suara-suara asing yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, suara manusia yang berteriak-teriak, disertai bunyi benda tajam yang memotong kayu. Ia dan Gara segera menuju sumber suara tersebut. Dari balik semak-semak, Anang melihat sekelompok orang dengan peralatan berat tengah menebang pohon-pohon besar. Hutan yang selama ini menjadi rumahnya dirusak tanpa ampun. Hati Anang bergetar. Ia tidak hanya marah, tetapi juga sedih melihat hutan yang selama ini memberinya kehidupan dihancurkan begitu saja. Gara menggeram rendah, matanya menyala penuh kemarahan. Anang tahu, ia tidak bisa diam saja. "Hutan ini bukan milik mereka," bisiknya pada Gara. "Ini adalah rumah kita." Dengan keberanian yang muncul dari rasa cinta pada alam, Anang memutuskan untuk menghadapi para penebang itu. Anang melangkah ke arah mereka dengan hati-hati, memastikan keberadaan Gara tetap tersembunyi. Ia berteriak lantang, mencoba menghentikan aktivitas mereka. Namun, para penebang itu hanya tertawa mengejek, menganggapnya anak liar yang tidak tahu apa-apa. "Pergi dari sini, anak kecil. Hutan ini milik perusahaan," ujar salah satu dari mereka. Kata-kata itu membuat darah Anang mendidih. Ketika suasana semakin memanas, Gara muncul dari balik pepohonan. Harimau putih itu melangkah keluar dengan tubuhnya yang besar dan penuh wibawa. Para penebang terdiam, wajah mereka berubah pucat. Keberanian mereka lenyap dalam sekejap, digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Gara mengaum keras, suaranya menggema ke seluruh penjuru hutan, membuat burung-burung terbang panik. Para penebang segera melarikan diri, meninggalkan peralatan mereka. Anang berdiri di samping Gara, merasa bangga sekaligus lega. "Kita berhasil, Gara," katanya dengan senyum kecil. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Manusia akan kembali, membawa lebih banyak orang dan alat yang lebih besar. Anang harus mencari cara untuk melindungi hutan ini selamanya. Malam itu, Anang berbicara pada Gara di bawah langit berbintang. "Kita tidak bisa terus bersembunyi. Hutan ini membutuhkan penjaga, seseorang yang berani melawan siapapun yang ingin menghancurkannya." Gara menatapnya dengan tatapan tajam, seolah mengerti. Anang merasa bahwa ini adalah takdirnya, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjaga kehidupan di hutan ini bersama sahabatnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan menjadi pelindung hutan yang setia.